Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianingsi dengan NIM 289215053, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Yang pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Jawab, Islam mempunyai konsep sistem kehidupannya universal, integral, dan komprehensif yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai of life, Islam menata segala aspek kehidupan mulai hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep Al-Quran dan Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut. Selanjutnya di dalam artikel ini dijelaskan tentang bagaimana ekonomi Islam bisa juga disebut sebagai ekonomi syariah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dan dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupannya lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani. Jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalismenya. Jawab, kapitalismenya pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang melaksanakan kepada peran kapital dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. Epstein menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme. Secara lebih spesifik, kapitalisme adalah sebuah sistem yang menciptakan untuk membangun ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional dengan tujuan untuk mengakumulasi kapital demi keuntungan sebesar-besarnya. Epstein menambahkan sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat dan Laut Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith yaitu The Wealth of Nations diakui sebagai karya penggagas awal perkembangan kapitalisme. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Jawab, pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. 4. Jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawabannya tidak perlu. 3 masalah pokok ekonomi klasik ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan produsen saat memproduksi produk. Di sisi lain, konsumen juga dituntut untuk meningkatkan daya beli agar dapat menyerap setiap produk yang dihasilkan produsen. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi, maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Jawab, karena sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dijadikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi memanfaatnya untuk mencapai laba kondisi yang sangat kompetitif. 6. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan kelangkaan problem produksi, solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam, akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa.
Mengapa dapat memilih kesimpulan tersebut? Jawabannya, semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan hingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia, yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar utama dalam keseluruhan aktivitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dengan pemilihan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Jawabannya, salah satu contoh masalah ekonomi di bidang produksi adalah ekonomi masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan dan kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Pada saat yang sama, ketersediaan sumber daya yang diperlukan tidak dapat memenuhi permintaan ini. Sekian dari saya mengenai jawaban ekonomi syariah. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.